Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tarniatus Soleha dengan NIM 224010222, Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metodologi studi Islam. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian metode, metodologi, paradigma, dan pendekatan. Metode itu berasal dari bahasa Yunani, metodos, dan logos. Meta berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Metodos berarti jalan atau cara. Maka, metode itu adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, metodologi. Metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian atau studi ilmiah. Paradigma. Paradigma adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan cara pandang yang digunakan oleh suatu komunitas ilmiah dalam memandang dan memecahkan suatu masalah. Pendekatan. Pendekatan adalah serangkaian pendapat atau asumsi tentang hakikat studi Islam dan pengajaran agama Islam. Nah, apa sih ruang lingkup dari studi Islam itu? Studi Islam adalah kajian tentang agama Islam yang meliputi berbagai aspek seperti akidah, syariah, sejarah, dan budaya Islam. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi akidah atau keyakinan, syariah atau hukum Islam, akhlak, moralitas, sejarah Islam, budaya Islam, studi perbandingan Islam, dan studi Islam kontemporer. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya mempelajari metodologi studi Islam? Nah, mempelajari metodologi studi Islam penting karena dapat memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi muslim yang sejati, yang mampu menjawab tantangan serta tuntutan zaman modern maupun era globalisasi sekarang ini. Studi Islam memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan mempelajari metodologi studi Islam, seseorang dapat memahami berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam studi Islam, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi umat Islam. Selanjutnya, apa saja aspek-aspek sasaran dalam studi Islam? Aspek-aspek sasaran studi Islam meliputi aspek keagamaan yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak, aspek sejarah yang mencakup sejarah Islam dan peradaban Islam, aspek sosial yang mencakup studi tentang kemasyarakatan Islam, politik Islam, dan ekonomi Islam, aspek budaya yang mencakup studi tentang seni, sastra, dan bahasa Arab, aspek perbandingan agama mencakup studi tentang perbandingan agama. Nah, perkembangan studi Islam dari dulu hingga sekarang. Studi Islam itu sudah berkembang sejak masa awal Islam hingga saat ini. Pada masa awal Islam, studi Islam berkembang melalui tradisi lisan dan tulisan. Pada masa kekhalifahan, studi Islam berkembang melalui pendirian madrasah-madrasah dan universitas Islam. Pada masa modern saat ini, studi Islam berkembang melalui pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam dan penggunaan teknologi informasi. Saat ini, studi Islam semakin berkembang dan meluas, mencakup berbagai aspek kehidupan dan disiplin ilmu seperti sosiologi, politik, ekonomi, dan sejarah. Materi selanjutnya adalah manusia dan kebutuhan agama. Nah, agama adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan praktik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi, seperti Tuhan atau dewa-dewi. Agama juga dapat merujuk pada sistem kepercayaan yang diikuti oleh sekelompok orang atau masyarakat. Agama itu sudah ada sejak zaman prasejarah dan terus berkembang hingga saat ini. Beberapa agama yang terkenal di dunia antara lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama itu memiliki sejarah, ajaran, dan praktik yang berbeda-beda. Semua manusia itu memiliki kebutuhan spiritual yang mendorong mereka untuk mencari arti dan tujuan hidup yang lebih besar. Nah, agama itu
dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan panduan moral, nilai-nilai, dan harapan yang dapat membantu manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi agama itu dalam kehidupan manusia? Nah, ada beberapa fungsi agama, antara lain memberikan panduan moral dan etika yang dapat membantu manusia dalam hidup berdampingan dengan sesama manusia dan alam semesta, memberikan rasa harapan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup, membantu manusia dalam mencari arti dan tujuan hidup yang lebih besar, menjaga kestabilan sosial, dan mencegah konflik antar individu atau antar kelompok. Nah, rasa ingin tahu manusia itu adalah dorongan manusia untuk mencari pengetahuan dan pemahaman tentang dunia di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini mendorong manusia untuk melakukan sebuah penemuan dan inovasi yang telah membawa perubahan besar dalam sejarah manusia. Materi selanjutnya adalah Islam dan studi agama. Nah, pengertian Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Nah, secara terminologi, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan kehendak Allah. Islam adalah agama universal yang mengajarkan perdamaian, kesetaraan, dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah dan bahwa perbedaan hanya terletak pada kebajikan dan ketakwaan. Islam itu mengajarkan bahwa manusia harus hidup dalam persaudaraan dan saling menghormati. Nah, kedatangan Islam itu membawa perubahan besar dalam masyarakat Arab pada masa awal itu, seperti menghapuskan praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti perjudian, minuman keras, dan perbudakan. Kedatangan Islam juga membawa perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kedatangan Islam membawa pengaruh besar dalam perkembangan peradaban manusia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya adalah model penelitian agama. Penelitian agama itu adalah bidang akademik yang mempelajari keyakinan, perilaku, dan intuisi keagamaan. Penelitian agama menekankan perspektif sistematis yang berbasis sejarah dan lintas budaya. Penelitian agama menggunakan disiplin ilmu antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat, dan sejarah keagamaan. Nah, selanjutnya apa aja sih model-model penelitian keagamaan? Ada beberapa yang secara umum dikenal dengan model penelitian agama itu adalah fenomenologi yang menekankan pada pengalaman subjektif individu dalam memahami agama dan keyakinan agama, fungsionalisme yang menekankan pada fungsi agama dalam masyarakat dan bagaimana agama mempengaruhi perilaku dan hubungan sosial. Lalu lived religion, pendekatan ini menekankan pada praktik keagamaan sehari-hari dan bagaimana praktik tersebut mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Selanjutnya, comparative religion. Pendekatan ini membandingkan agama-agama yang berbeda untuk memahami persamaan dan perbedaan antara agama-agama tersebut. Nah, selanjutnya, agama sebagai ajaran Islam. Nah, ajaran Islam, otentitas ajaran Islam. Istilah otentitas dalam konteks Islam mengacu pada keaslian dan kemurnian ajaran dan praktik Islam. Persoalan otentitas juga terkait dengan keaslian sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Nah, apa saja karakteristik ajaran Islam? Ajaran Islam adalah agama universal yang berlaku melampaui batas waktu dan tempat. Ajaran yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama hukum Islam. Ajaran Islam ini mempunyai 3 dimensi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dalam memahami ajaran Islam melibatkan pengenalan 3 dimensi tersebut, yang artinya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat. Selanjutnya, mengamalkan 5 rukun Islam dan kewajiban agama lainnya, dan mengupayakan kesempurnaan dalam ibadah dalam segala aspek kehidupan.
Nah, munculnya aliran pemikiran Islam. Ada beberapa aliran dan gerakan dalam Islam sepanjang sejarah. Ya, beberapa yang besar antara lain Sunni, Syiah, Tasawuf, dan Wahabisme. Aliran pemikiran ini berbeda dalam penafsirannya setiap terhadap ajaran dan praktik Islam. Munculnya aliran pemikiran ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, dan budaya. Sumber ajaran Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber ajaran primer dan sumber ajaran sekunder. Sumber ajaran primer itu Al-Quran dan Hadis, dan sumber ajaran sekunder itu seperti ijma dan qiyas. Dan sifat-sifat dasar ajaran Islam. Konsep dasar dalam ajaran Islam adalah seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Sifat dasar ajaran Islam antara lain kesederhanaan, rasionalitas, praktis, kesatuan antara materi dan rohani, cara hidup yang lengkap, keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, universalitas, dan humanisme. Karakteristik antara ajaran Islam yang normatif dan historis. Islam normatif itu menekankan pada aspek normatif dalam ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Hadis. Nah, Islam normatif itu merupakan suatu pendekatan untuk memahami Islam melalui ajaran dan doktrin-doktrin Islam. Nah, sedangkan Islam historis itu adalah kajian Islam ya dari sudut pandang keberagamaan manusia yang ditelaah lewat berbagai pendekatan keilmuan sosial keberagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural, maupun antropologis. Nah, Islam historis ini muncul karena adanya suatu pemahaman dari setiap individu atau diri sendiri dalam masyarakat tentang kajian Islam secara menyeluruh. Studi historis dalam Islam itu mengarah pada aspek-aspek kebudayaan dan masyarakat Muslim. Nah, karakteristik Islam normatif dan Islam historis itu berbeda satu sama lain, namun keduanya itu saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Moralitas Islam, ibadah, pendidikan, ilmu, dan sosial. Nah, ibadah dalam Islam itu mencakup 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, pendidikan itu mempelajari agama Islam yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah, sedangkan mengkaji ajaran Islam terutama dikembangkan oleh akal pikiran manusia diwajibkan pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Ilmu itu seperti usul fikih ya adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam proses menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber ajaran Islam. Lalu sosial, moralitas sosial dalam Islam itu mencakup seperti keadilan, kasih sayang, kebersihan, kejujuran, dan kepercayaan. Islam dan wacana pembaharuan. Pembaharuan dalam Islam adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan setelah adanya kesadaran dan keprihatinan umat Islam atau atas kondisi internal kemunduran yang dialaminya. Wacana pembaharuan Islam itu menyikap makna pembaharuan Islam dan landasan teologinya. Reformasi dalam Islam adalah aktualisasi dari sifat dasar Islam yang universal dan inklusif. Reformasi tersebut mengarah pada fungsionalisasi doktrin keagamaan ke dalam masyarakat karena perubahan kehidupan manusia. Pembaruan hukum Islam dan problem otentitas agama adalah topik yang penting dalam wacana Islam. Islam adalah agama universal yang
validitasnya melampaui batas waktu dan tempat, namun memiliki tantangan ketika dihadapkan dalam modalitas seperti saat ini. Nah, masalah-masalah baru yang muncul itu membuat masalah hukum yang harus dihadapi oleh Islam. Dalam hal ini, fikih semakin kompleks dan memerlukan jawaban yang tidak mudah. Secara umum, upaya yang dilakukan untuk merespons tantangan ini itu difokuskan pada dua epistemologi. Yang pertama adalah kedua epistemologi tersebut adalah interpretasi konseptual dan penekanan pada prinsip maslahah. Nah, secara praktis itu kedua hal tersebut menghasilkan banyak hukum yang sesuai dengan maslahah atau yang sesuai dengan kondisi-kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi saat ini. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.